Aduh, gak usah khawatir, kenapa sih? Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu pahala aja dilipat gandakan. Apalagi rezeki, pasti lebih banyak lagi kasih sama Allah. Udah tenang aja, gak usah khawatir. Allah mau ngatur semuanya. Assalamualaikum. Ya udah, telepon lagi ya. Waalaikumsalam. Apa sih? Dia siapa? Ini teman saya. Ngeluh karena di bulan Ramadan ini dia ngerasa kayaknya rezekinya tuh kurang. Padahal dia tuh udah kemana-mana usaha, cari kerja lah, cari sampingan, dan macem-macem. Di bulan Ramadan ini masih susah aja. Sapa dulu dong. Oh iya, ya Allah ya Robbi. Aduh. Beningkan dengan hati, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ustadz Maulana ini Masya Allah saya terbawa emosi karena teman saya ini curhat. Dia ngerasa di bulan Ramadan ini kayaknya rezekinya kok gitu-gitu aja. Padahal usaha udah kemana-mana. Apakah nih, masih pertanyaan saya nih ya, apakah jangan-jangan hati dan pikirannya ini masih belum bening? Bukan karena Allah. Jangan-jangan itu tandanya kali Ustadz. Oh, berarti harus khalis ya, murni. Murni. Harus ikhlas. Jadi dengarkan, kalau berbicara tentang hati dan pikiran yang bening, rezeki di Ramadan ini pasti akan merapat. Oh gitu? Iya, pasti akan datang. Kenapa bisa? Karena hati dan pikiran yang bening itu berkaitan dengan rezeki. Amin, Masya Allah. Karena ada namanya gina, perasaan merasa cukup. Qanaah, merasa cukup. Makanya hati dan pikiran yang sempit, karena sebab jadi susah juga rezekinya. Karena kenapa? Tidak melihat kebenaran, tidak melihat kebaikan, tidak ada rasa syukur. Karena kekayaan itu di hati sebenarnya. Maka bisa jadi ada 4 hal yang membuat rezeki kita seret. Apa aja itu Ustaz? Yang pertama, yakni berbuat maksiat. Kenapa orang berbuat maksiat itu menyebabkan rezekinya seret? Karena menghinakan dirinya. Maksiat itu perbuatan yang menghinakan diri. Bahkan merusak diri juga. Merusak diri. Makanya ini bahaya. Karena tidak memfungsikan dirinya. Karena Allah menciptakan manusia itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada tujuan penciptaannya. Apalagi, kenapa rezekinya bisa seret? Yang kedua, karena tidak bertawakal. Serahkan semuanya kepada Allah. Kadang-kadang manusia itu menyerahkan pada dirinya. Aku yang membuat, aku. Jangan. Setelah kita berdoa, berusaha, tawakallah kepada Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa rezeki itu bisa seret? Kenapa lagi Ustaz? Karena banyak dosa. Dosa itu, nauzubillah summa nauzubillah, itu kayak bagikan titik-titik hitam yang mengotori hati. Jadi bagaimana bisa hati dan pikirannya bisa jadi bening? Kalau makin banyak titik-titik hitam, semua. Jadi susah melihat kebenaran, susah melakukan kebaikan, karena hatinya tidak bening. Maka ada kalanya nauzubillah summa nauzubillah, dia tidak mensucikan atau tidak membeningkan hatinya. Yang keempat, ini penting juga nih. Sering melupakan Allah, nauzubillah summa nauzubillah. Orang yang suka melupakan Allah, ciri-cirinya bukan apa? Suka menunda-nunda, nanti. Atau sibuk dengan sesuatu yang sia-sia, sehingga pada saat waktu wajib untuk ibadah, justru sudah jadi lelah. Benar. Sudah kecapean. Makanya bisa jadi menomorduakan Allah, sehingga hatinya jadi buram, tidak bening lagi. Kayak jangan puasanya full, ternyata full juga nggak sholat, cuma puasa doang, gak ada guna. Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya senantiasa beningkan dengan hati. Masya Allah. Jadi begitu Ustaz. Iya. Jadi gitu. Coba telepon aja temennya. Telepon lagi ya. Udah tahu. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.